Ya, baik. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukulillahi wahda alladhi an'ama alaina fi hadhil lailah al-mubarakah insyaallah ta'ala nastati an nastamir yakni dirasatana fi falsafatit tafkir al-islami wa wasalna hadhil lailah atau fi hadhihi hissah ila yakni imtihan al-wasati. Idzan labuda alaina an yakni naf'al wa aidan urid an nubayyin kaifiyat li imtihan al-wasati. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ya, kita sudah sampai di pertemuan yang ke-7 ya, pada perkuliahan yang ke-7 di malam hari ini ya. Insyaallah sama-sama kita akan mungkin tidak terlalu lama ya, hanya sedikit terkait dengan istilahnya itu dengan untuk istilahnya pengerjaan dan juga soalnya ya. Saya akan kirimkan soal di ini ya, di mana di chat room ya. Oke, mudah-mudahan bisa diakses semuanya. Jadi langsung saya kasih sekarang aja, dan sebenarnya harusnya dari kemarin gitu ya, dari kemarin, tapi mungkin karena satu dan lain hal gitu ya. Jadi saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa lah, toh saya juga karena ini adalah UTS, jadi tidak terlalu istilahnya tidak terlalu ya memberatkan lah, insya Allah ya, tidak selalu memberatkan gitu ya. Oke, baik, izin saya share screen ya, share screen untuk soalnya ya. Nanti saya kirim, tenang saja ya. Nanti akan saya kirim untuk soalnya. Jadi pada dasarnya untuk UTS ini adalah langkah awal untuk nanti juga menyelesaikan UAS gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan mirip seperti semester sebelumnya. Jadi untuk istilahnya pilihan dalam hal UTS itu ya, pertama mulai dari kemarin semacam membuat book chapter atau makalah singkat gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti disempurnakan di UAS-nya ya, di UAS-nya. Jadi ini yang di awal saja ya, di awal. Baik, saya izin untuk share screen ya, sebentar. Ya, ini adalah soal, belum kelihatan ya, sebentar. Di sini. Ya. Baik. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, kelihatan ya. Jadi ini adalah untuk ujian kita ya, ujian di UTS atau ujian tengah semester. Sudah terlihat belum? Nah, baru kelihatan ya. Nah, ini sinyalnya memang agak-agak sedikit susah ini.
Nah, mudah-mudahan tidak ini nih, tidak mengurangi kekhusyuan ya. Yang penting kan yang ini dulu, tidak mengurangi kekhusyuan dan juga keseriusan kita dalam belajar. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, jadi untuk UTS ini ya challenge-nya di pemikiran Islam ini adalah terkait dengan pilihlah salah satu dari tokoh ya bidang pendidikan Islam di bawah ini ya, kemudian tulis biografi dan pemikirannya sesuai dengan template yang disediakan ya. Tapi kita fokus kepada, kalau kemarin itu mungkin secara umum, sekarang kita fokus kepada pemikiran pendidikan Islamnya ya. Jadi seperti apa nih gitu ya. Jadi boleh jaga dari sisi ininya ya. Jadi ada pemikiran nanti pilih salah satu. Nah, kita minta bantuan untuk ketua kelasnya nih ya. Ketua kelasnya untuk bisa memilihkan gitu ya. Ini sebenarnya hanya contoh saja karena nanti sisanya itu boleh memilih sendiri. Nah, berarti ya yang hadir pada kesempatan malam hari ini akan mendapatkan privilege ya, privilege untuk memilih dari tokoh-tokoh yang ada di sini ya, mulai dari Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, kemudian Al-Ghazali, kemudian Ibnu Rus, kemudian Ibnu Bajjah, kemudian Ibnu Tufail, kemudian Muhammad Iqbal, ada Fadlur Rahman, ya, ada Muhammad Arkun, Muhammad Abduh, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan, kemudian Ahmad Hasan, nanti mungkin ada Buya Hamka gitu ya. Kemudian juga mungkin Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mungkin juga ada Bakir Asadr gitu ya, dan yang lainnya itu dipersilahkan ya. Jadi pada dasarnya ini adalah semacam untuk template dari book chapter ya, seperti yang kemarin mirip. Kalau kemarin itu lebih ke arah filsafatnya, kalau ini lebih ke pemikiran pendidikan Islamnya. Nah, gitu. Jadi nantinya ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai nanti bisa dikumpulkan nih ya, kalau nggak jadi jurnal ya jadi istilahnya itu makalah lah minimal gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian template-nya nanti juga saya akan kasihkan ya, template sebentar. Untuk template-nya saya akan nanti kirim juga. Kayaknya sih kalau sama seperti dosen-dosen yang lain, saya letakkan di ini saja ya, saya letakkan di mana ya, letakkan di Google Classroom ya. Nah, ini untuk template-nya ya, template dari makalahnya, atau lebih tepatnya sebenarnya book chapter-nya ya. Mudah-mudahan ini masih ingat nih dengan yang kemarin ya, mulai dari babnya, atau ini babnya berarti nggak perlu ya, langsung ke judulnya ya. Langsung ke judulnya, yaitu nih sini judulnya adalah misalnya pemikiran ya, filsafat pemikiran ya, sudah lagi ya dari sini. Nah, berarti tukar nih ya, pendidikan Islam ya, misalnya saya pilih Al-Ghazali misalnya, pakai imam lah boleh ya, untuk menghormati beliau. Nah, seperti ini. Nanti tulis di sini, tulis nama, kemudian nih, jadi pembahasannya itu pendahuluan. Ini nggak usah dipikirkan kalau ada gambar-gambar. Ya, setelah pendahuluan baru nanti di sini ada pembahasan. Saya langsung tulis di sini aja. Ya, di sini adalah biografi. Ya, di sini adalah filsafat pemikiran pendidikan. Nah, saya kasih waktu cukup panjang gitu ya, jadi tenang saja, lebih kurang antara 5 sampai 7 hari gitu ya. Dan maksimalnya adalah maksimal untuk jumlahnya ya, ini paling banyak adalah filsafat pemikiran. Saya letakkan di sini untuk template UTS 2024 ya. Ini nanti ya menjadi juga sekaligus UAS gitu ya. Jadi UASnya sebenarnya ini juga, tetapi nanti
perbaikan ya, dari perbaikan. Jadi karena nanti akan dipresentasikan. Jadi satu orang satu ya. Misal sebagai contoh filsafat pemikiran pendidikan Islam Imam Al-Ghazali. Ya, ini jangan lupa pakai apa? Istilahnya itu kapital ya. Boleh sih namanya, kemudian di sini kalau ada pendahuluan, kalau tidak ada berarti langsung ke sini ya, kita cut ya. Nah, langsung kita letakkan di bawah sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian biografi ini berarti adalah biografi dari siapa tokohnya itu ya. Nah, biografi dari tokohnya. Biografi itu berarti dari mulai lahir sampai meninggal dunia ya. Termasuk di sini adalah pemikiran-pemikirannya. Jadi pemikiran itu seperti apa? Dijelaskan di sini khusus secara spesifik, yaitu di filsafat pendidikan, filsafat pemikiran pendidikan Islam gitu ya. Atau sebenarnya lebih tepatnya filsafat pendidikan Islam sih. Jadi jangan terjebak ya. Nah, kemudian ini ada daftar pustakanya gitu ya. Dan yang unik nanti di sini adalah harus ada ini biografi penulis. Nah, ini fotonya diganti dengan nama dan gelarnya. Oke, ini ya. Ini adalah untuk UTS-nya. Jadi UTS pertama dibuat dulu ya, ya. Kita pakai body note ya, kemudian minimal 5 halaman. Ya, A5 ukurannya langsung A5 boleh gitu ya, atau ngetiknya di A4 dulu jadi A5, spasi 1,5, margin 4343. Jangan lupa tulis biografi di akhir tulisan. Nah, oke, ringkas saja ya, ringkas saja, nggak usah panjang-panjang. Oke, sekarang silakan kalau ada pertanyaan atau langsung kita tunjuk dan nanti ketua kelasnya boleh bantu nih ya. Boleh bantu untuk istilahnya itu mengkoordinasikan bagian yang mana. Kalau saya sih inginnya mudah-mudahan ini bisa jadi kumpulan ya, kemudian nantinya itu akan dijadikan minimal itu adalah untuk book chapter ya, untuk book chapter minimal. Ya, jadi itu untuk book chapter sehingga bisa tuh dimanfaatkan gitu ya, bisa dimanfaatkan nanti mudah-mudahan nanti bisa kita terbitkan dan free, gratis gitu ya. Oke, apakah masih ada yang akan masuk? Saya rasa ini udah semuanya nih. Administratif juga ada 2 nih ya. Presentasi. Ya, baik, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan UTS kita. Silakan. Maaf sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Tadi saya kan baru masuk Pak karena ada acara pengajian. Ini yang pertama itu saya kurang paham Pak. Sistematik. Ya, oke. Yang kurang pahamnya yang gimana? Yang pertama Pak. Yang pertama yaitu bahwa untuk UTS-nya itu adalah memilih tokoh ya, biografinya, kemudian setelah itu menulis pemikiran dari filsafat pendidikan Islamnya dengan template, dengan contoh yang tadi sudah disebutkan. Yang sudah nanti saya akan kirim atau sekarang ya, langsung saya kirim saja di sini ya. Langsung saya kirim di grup aja lah, nggak apa-apa. Nanti lengkapnya ada di Google Classroom sih sebenarnya. Ya, ada di Google Classroom. YouTube-nya ada nggak Pak? Di YouTube Pak, di YouTube. Di YouTube Bapak ada nggak? Apa? Absennya? Yang sistematika ini Pak, UTS-nya Pak. Contoh kayak bikin yang tadi itu di YouTube-nya Bapak di-share nggak? Biasa ngintip gitu saya Pak. Iyalah di-share juga gitu. Ini nanti juga di-share juga, tapi kan maksud saya itu nih template dengan
Dulu juga saya sering biasa seperti ini polanya sih. Soalnya kalau mamanya ke jurnal itu beberapa itu masih belum ini. Silahkan lengkapnya, bentar ya. Silahkan lengkapnya akses di GCR, Google Classroom. Baik, jadi untuk sistematikanya itu adalah yang ada di template ya. Boleh lihat di WhatsApp ya, di grup WhatsApp tuh ya. Susunannya seperti itu, mulai dari judulnya. Jadi judulnya adalah nama tokoh, kemudian pemikiran dari filsafat pendidikan agama Islamnya itu ya. Kemudian mulai dari pendahuluan ya. Sebelum itu ada nama penulisnya. Kemudian ditulis institusinya. Institusinya bisa Sirajul Falah atau boleh juga pakai nama institusi sendiri, misalnya MTS Sirajul Atfal misalnya, atau mungkin yang lainnya boleh juga gitu ya. Kemudian pendahuluan nggak perlu, abstrak juga tidak perlu gitu. Pada istilahnya itu latar belakang atau pendahuluan. Jadi pendahuluan ini terkait dengan bagaimana pembahasan mengenai tokoh itu dan juga pemikiran pendidikan Islam itu penting untuk dibahas. Nah, itu ya. Kemudian ya, kemudian B-nya ya itu adalah biografi dari tokohnya. Biografi mulai dari awal, dari mulai lahir, nama lengkapnya, ya latar belakang pendidikannya, politik, sosial, ekonomi, budaya, sampai kepada pemikiran dari filsafat pendidikan agama Islamnya itu. Setelah itu baru ya sampai ke kesimpulannya. Nanti kesimpulan itu langsung ya, kesimpulannya mungkin langsung kepada seperti apa pemikirannya. Jadi itu langsung di pemikirannya, baru daftar pustakanya. Nah, daftar pustakanya nanti yang paling banyak itu memang dari jurnal yang kita bisa kasih bisa mengakses secara free atau gratis. Ya, kalau ada buku, ya buku sudah beli misalnya, ya sayang juga boleh dipakai. Jadi biar ada namanya. Gitu, Ustaz Kulub. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Biar jelas. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Ini kayaknya agak sedikit terganggu dengan ininya kayaknya deh. Dengan sinyalnya ya, mohon maaf nih. Untuk absensi, nanti saya kirimkan linknya. Ya, nah, waktu pengerjaannya, insya Allah tadi saya sebutkan, jadi 5-7 hari. Iya, ini linknya susah agak masuk ya. Ini nggak apa-apa. Silakan, kalau yang belum paham nanti boleh tanya lagi. Ya Pak dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Ya, ini kalau lihat daftar tadi yang nama-nama itu kan tokoh-tokoh klasik ya. Terus kalau kita mau ngambil tokoh-tokoh yang lebih modern dan kontemporer ya kayak Said Najib Alatas atau misalnya Ismail Raji Al-Faruqi atau misalnya kalau untuk Indonesia itu Nurholis Maji dan sebagainya itu apa dimungkinkan nggak Pak dosen? Nanya itu aja Pak dosen. Ya, Terima kasih. betul. Ya, terima kasih. Betul sekali ya, karena kita sifatnya memang tidak memaksakan, hanya sebagai contoh. Sebenarnya yang lebih bagus itu sebenarnya adalah memang murni tokoh pendidikan gitu ya. Sehingga kemudian jawabannya ya boleh gitu ya. Jawabannya silahkan. Terutama mungkin ada misalnya kayak Haji Abdurrahman Wahid misalnya dari sisi pemikirannya. Ya boleh juga gitu kan kita lihat dari sisi pemikirannya. Atau mungkin siapa Ki Hajar Dewantara misalnya, Dewantara misalnya bisa juga, kemudian Hamka, kemudian Mahmud Yunus misalnya, itu kemudian juga Hasan Langgulung, termasuk juga mungkin Prof Ahmad Tafsir misalnya, kita lihat dari buku-bukunya. Nah, itu boleh juga gitu ya. Jadi saya bersyukur, silakan pilih satu, langsung tentukan saja mau pilih yang mana gitu. Oh iya, kalau ya maksudnya kan kalau kayak tokoh-tokoh seperti Ismail Raji Al-Faruqi dan Said Najib Al-Atas itu kan sangat
sangat vokal ya untuk tentang masalah Islamisasi pengetahuannya itu. Dan bahkan Ya, betul. itu saya yakin mereka punya kayak semacam pemikiran yang khusus memang tentang pendidikan tuh. Ya kalau memang dimungkinkan ya berarti tidak harus terpaku dengan nama-nama yang tadi Pak dosen berikan gitu ya. Iya, Bagaimana? betul. Karena itu kan hanya 15 dan kurang. Oh, Gitu. Jadi silahkan boleh ambil tokohnya. Bahkan kalau saya juga sebenarnya lebih cenderung untuk yang lokal sebenarnya, yang Indonesia gitu ya. Termasuk mungkin pendidikan filsafat pendidikan Islamnya misalnya siapa Trimurti misalnya Gontor misalnya gitu kan. Kemudian mungkin Tebu Ireng misalnya atau mungkin di Sidogiri misalnya. Itu sangat mungkin juga gitu ya. Oke. Ya, terima kasih ya ini kan kita di filsafat pemikiran pendidikan Islam gitu ya. Kita tambah pemikiran pokoknya terkait dengan filsafat Islam lah sebenarnya gitu ya. Jadi betul-betul bisa dipahami. Kalau saya inginkan koordinatornya siapa ya, ketua kelasnya ya? Saya suka lupa nih. Ketua Asep kelasnya Pak, siapa koordinatornya ini? Ustadz Asep. Iya, Ustaz Asep ya. Kayaknya jarang kelihatan soalnya. Iya, kayaknya kita ya untuk komunikasi kalau saya mau dari jumlah gitu ya. Kalau dari gitu ya kan. Ya bisa dimodifikasi atau mudah banyak menggunakan tuh. Jadi silakan untuk bisa memanfaatkan teknologi, gitu ya, memanfaatkan teknologi. Jadi yang penting ketika kita juga belum sampai ke pakai checker plagiarism atau Turnitin belum ya. Jadi masih lebih banyak terkait dengan yang penting belajar dulu saja. Ya, yang penting belajar dulu saja. Mungkin dari sekitar 18 orang ini mungkin yang bagus misalnya 12 orang misalnya, yang apa, yang lain sebagai memang untuk menambahkan ya tugasnya gitu ya. Agar nanti kita kelihatan juga. Jangan lupa nanti dikirim di email saya juga seperti biasa, ya termasuk juga di Google Classroom-nya. Gitu. Ya, terima kasih Ustaz Abdul Syakur. Yang lain tadi Ustadz Mahfud baru masuk ya, beliau ini nih susah masuknya tadi itu ya, karena saya tadi buat link ternyata lama juga ini. Saya di rumah atas jadi agak sinyalnya tadi agak sedikit susah nih. Oke, silakan yang lain. Jadi UTS kita, oh ya tadi, jadi UTS-nya gini, yang lainnya ya Ustaz Abdul Syakur dan yang sebagainya. Jadi pertama buat dulu ya, ya semaksimal mungkin gitu ya. Nah setelah itu nanti setelah UTS kita akan presentasikan. Silakan dipresentasikan, nggak usah pakai PowerPoint, nggak apa-apa, langsung pakai Word-nya itu. Ya, jadi nanti bentuknya Word gitu ya. Pakai A4 dulu nggak apa-apa. Kalau mau di template-nya itu A5, gitu, karena itu dalam bentuk buku ya. Nah, kemudian nanti boleh saya komentari, saya review, berarti bisa yang mempresentasikan Ibu dan Bapak sekalian, ya, atau bisa juga nanti saya yang mempresentasikan atau saya yang akan share screen, kemudian saya akan mereview, ya, dan hasil dari review itu, ya, menjadi bahan UAS. Jadi UASnya itu saja, UTS UAS seperti itu, nggak usah ribet-ribet lah ya. Jadi nanti biasanya paling banyak itu adalah nanti mulai dari typo ya, typing errornya gitu ya, kemudian juga kepaduan dari bahasanya, kemudian juga dibiasakan menulis pakai misalnya body note gitu ya. Kemudian lebih bagus kalau pakai reference manager seperti Mendeley, Zotero dan yang lainnya gitu ya.
polanya kita pakai body note, bukan end note dan juga bukan footnote. Kemudian juga nanti jangan lupa untuk menulis daftar pustakanya. Jadi daftar pustaka itu juga akan terlihat dan dibiasakan. Jadi menetapkan atau menulis daftar pustaka itu yang memang dikutip saja, gitu ya. Baik itu sebenarnya sekarang itu sangat mungkin misalnya referensinya adalah video misalnya di YouTube ya, boleh juga tinggal linknya di situ. Kalau perlu disebutkan di menit keberapa, detik keberapa sehingga orang bisa mengkonfirmasi, gitu ya. Di jurnal sangat banyak sekali, bisa mencari di Publish and Paris, gitu ya. Kemudian berikutnya juga bisa menggunakan Google Scholar tentu saja, di ResearchGate juga ada, di Akademia juga ada, kemudian juga di jurnalnya Sinta juga ada, di morare.kemenag.go.id itu juga bisa, kemudian di portal Garuda juga bisa, sangat banyak sekali. Ya, jadi tidak ada alasan tuh untuk apa, aduh Pak, saya susah deh kayak nyarinya, nggak ada tuh. Ya semuanya itu udah gampang gitu ya, dalam beberapa hitungan menit itu sangat mungkin gitu ya. Oke, Ustadz Kulub sudah paham? Atau yang lainnya Dokter, silakan kalau ada Assalamualaikum. Ibu Linda Mawardi, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter. Saya tadi susah masuk. Iya Masuknya susah. betul. Mohon maaf ini gimana Ibu? Ya, nggak apa-apa Pak Dokter. Ini saya mau nanya, template-nya tadi udah dikirim di WA ya Pak Dokter ya? Itu Betul. template-nya sesuai yang Bapak kirim itu ya? Terus ini pengerjaannya berapa lama nih Pak? Iya betul. Jadi untuk pengerjaan kita paling lama itu 7 hari. Ya 7 hari dari depan. Dari sekarang berarti Senin depan sebelum kita masuk itu sudah jadi, gitu ya. Jadi Senin depan insya Allah. Sebelum, dari batasnya sampai Senin depan sebelum maghrib. Senin depan itu tanggal 4 Maret 2024. Nah itu insya Allah masih buka nih, berarti sepekan sebelum Ramadan ya. Itu Ibu ya untuk waktunya. Kalau Teknisnya ada satu lagi. banyak lagi juga boleh, jangan satu ya. Silakan. Ini bentuk metodenya seperti apa nih Pak? Maksudnya bentuknya penelitiannya seperti apa gitu jurnal ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi ini sebenarnya bukan jurnal, tapi dia adalah book chapter ya. Jadi kalau ditanya metodenya mudah saja, kajian pustaka. Ya, library research. Jadi kita mengambil dari buku, dari jurnal, dari video, dari website yang ofisial terkait dengan biografi dan pemikiran dari masing-masing tokoh itu. Tapi tidak perlu dituliskan metodenya. Yang penting referensinya. Itu ya. Nah, kalau bertanya tentang nilai yang paling bagus gitu ya, karena ini kan orang-orang pendidikan semuanya nih ya, magister pendidikan agama Islam. Jadi ketika ditanya apa nih standar untuk bagusnya gitu ya, mudah ya. Pertama ketika Anda ingin dapat nilai A gitu ya, A+ terutama ya, pertama adalah bisa dilihat dari sisi referensinya. Itu kelihatan ya, referensinya. Ya, misalnya referensinya tahunnya itu 10 tahun ke belakang, ke 10 tahun mundur lah ya gitu ya. Wah ini ketahuan ini kayaknya nggak mungkin gitu ya, sulit kecuali dia ngopi gitu ya. Kemudian ini terbaru semuanya nih. Wah pas kita cek ternyata kurang juga gitu. Jadi pertama bisa dilihat dari nilai A+, indikatornya adalah referensinya. Ya, kemudian yang kedua adalah penggunaan tadi misalnya reference manager Mendeley, itu juga menjadi nilai plus juga. Ya, kemudian tentu saja adalah kontennya. Ya, jadi kalau kita melihat
Ini namanya belajar gitu ya, belajar misalnya untuk pendahuluan misalnya. Ya pendahuluan kita akan tahu bagaimana ini mau membahas tentang apa. Nah pendahuluan itu nggak usah banyak-banyak, paling hanya 2 halaman A5 gitu ya. Jadi hanya 1,5 halaman A4 gitu ya. Kenapa? Karena kita bentuknya ini saya buat sengaja untuk apa? Hanya latihan saja untuk membuat jurnal. Kalau kita mau jadikan jurnal ya tinggal tambah abstrak, tinggal ditambah analisis dan relevansinya dengan misalnya pendidikan agama Islam di Indonesia. Seperti itu. Itu Ibu Linda ya, waktunya, kemudian juga penyerahannya. Nanti penyerahannya bisa di Google Classroom atau bisa juga di email. Yang paling gampang di email lah ya. Kalau mengingatkan di WA boleh juga atau di Telegram boleh juga. Itu Ibu Linda Mawardi, Ya, terima email ya, kasih. Yang lainnya dokter, nggak apa-apa. ya, kirimnya via email ya. Maksudnya bukan di classroom gitu. Bisa ya tadi saya katakan bisa dua-duanya. Dia simpan di Google Classroom juga boleh, seperti dosen yang lainnya. Ya di email juga boleh juga. Kirim WA sekalian juga boleh juga, cuman hanya jangan di satu media karena kalau di WA sering tidak rekomendasi sih kalau WA gitu. Tapi kalau mau sekalian ngirim nggak apa-apa gitu, boleh juga gitu ya. Tapi di email lah sekarang yang lebih indah, sama di Google Classroom boleh juga. Nanti Baik, saya akan terima buatkan kasih. untuk kuesionernya. Itu terima kasih. Sekarang Ibu Irmayanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter, wabarakatuh. untuk tokohnya itu sendiri yang sudah disebutkan tadi, atau kita milih salah satu, atau gimana nih Pak Dokter? Atau Pak Dokter yang memilihkan? Enggak lah, kalau kita ini kan sudah dewasa semuanya, milih sendiri saja. Makanya di sini kalau ada ketuanya kita langsung catat atau langsung saja di grup juga boleh punya grup sendiri enggak? Kalau enggak kalau yang di kelas B1 itu dia langsung ditulis di grup, langsung sebutkan nama-namanya sendiri-sendiri gitu. Dan Untuk tidak terbatas pada yang saya tulis. Untuk masing-masing satu orang satu tokoh kan tidak sama gitu tokohnya. Iya betul, nggak boleh sama. Kalau sama nanti ya jadi kurang bervariasi karena tokoh banyak sekali gitu ya, sangat banyak sekali tokoh ya, baik itu lokal, interlokal, internasional gitu, regional, sangat mungkin gitu ya. Yang pasti terkait dengan filsafat pendidikan agama Islam atau filsafat pendidikan Islami atau pemikiran pendidikan agama Islam juga boleh juga, banyak sekali lah. Nah kalau saya pengennya sih sekarang boleh ditentukan nih. Nanti jadi langsung sekarang langsung ditulis di grup WA boleh gitu ya ketuanya, atau mungkin langsung di list saja namanya, jadi nanti agar tidak istilahnya itu double gitu ya. Gitu ya, itu ya Ibu Irmayanti ya. Ya baik Pak Dokter, terima kasih. Ya, tokoh yang lain sebenarnya boleh juga, termasuk sebenarnya tokoh lokal misalnya punya ustadz, punya kiai, atau punya itu yang pemikiran-pemikirannya bagus tentang pendidikan agama Islam dan utamanya yang original, itu akan lebih bagus juga kita mengangkat yang lokal. Silakan Ustadz Qulubul Hayat. Ya sebelumnya minta maaf nih, banyak nanya. Nggak apa-apa, saya senang justru daripada nggak ada yang nanya. Ini Pak, saya pengen ngangkat ininya kan guru saya. Habib Syekh Bimadi bin Syekh Bakar bin Salim dari Parung, Bogor. Nah itu untuk ngambil yang tadi referensi pemikirannya itu, kalau misalnya kita kan saya mungkin nggak ke Bogor, jadi saya bisa paling sama gurunya. Kalau kita wawancarai guru yang di situ senior, referensinya gimana itu Pak? Ya, terima kasih. Gampang ya. Jadi sebenarnya tokoh ketika sudah meninggal berarti dokumentasinya, buku, jurnal, video yang masa lalu dan sebagainya. Kalau yang masih hidup ya jumeneng gitu ya, berarti ya dengan interview atau wawancara
Ya, wawancara bisa dilakukan secara langsung, kemudian direkam, baik suaranya saja ataupun videonya. Ya, kalau tidak ada, berarti bisa hanya dengan pakai telepon, berarti hanya audio saja. Tetapi di era sekarang sangat mungkin untuk interview itu dengan menggunakan seperti ini, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, bisa pakai WA, kalau yang bisa direkam ya di WA video call gitu ya, itu sangat mungkin sekali ya. Akan lebih bagus sebenarnya kalau seperti pakai Google Meet atau ini atau Zoom itu ya, tapi kalau video call bisa direkam juga bagus juga. Nah, tulisannya berarti referensinya berarti interview dengan kiai ini, dengan ustadz ini, dengan ajengan ini, dengan habib ini. Itu boleh, nggak apa-apa. Kita ini kan, jadi ini sebenarnya melatih untuk cara menulis pemikiran dari tokoh-tokoh, ya kita sebut saja tokoh-tokoh lokal ya, yang memang mungkin memiliki pemikiran, bukan mungkin ya, memang memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian. Misalnya kalau di Bogor ini ada kita sebut saja Mama Falak ya, Pak Gentongan gitu kan ya. Itu kan belum begitu banyak. Kemudian yang paling saya juga nulis juga di jurnal itu tentang pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Soleh Iskandar. Saya udah nulis tuh di jurnal itu ya. Itu sudah ada juga gitu ya. Nah, silahkan ya, silahkan. Jadi nggak mesti yang internasional gitu. Yang lokal juga menurut saya penting. Asal tadi bisa fokus ya. Nah, fokusnya adalah memang pendidikan agama Islam ya. Kemarin itu pendidikan agama Islam. Ya, secara sempit itu adalah mata pelajaran atau kurikulum di tingkat dasar dan menengah, tetapi secara luas itu adalah misalnya adalah pemikiran dari pendidikan atau dari agama Islam, cara mendidik itu sendiri gitu ya. Nah, itu boleh termasuk biografinya berarti ditulis lengkap. Jadi interview, wawancara. Nah, kalau bisa ini masuk ke dalam metodologi penelitian, yaitu referensinya kalau ini jangan hanya satu ya, saja, tapi mungkin dari buku beliau atau mungkin kalau ada bahkan akte lahirnya itu bisa bisa dipoto, bisa dijadikan lampiran gitu ya, itu penelitian. Kemudian boleh bertanya juga mungkin kepada gurunya lagi beliau atau mungkin teman sejawatnya atau mungkin murid seniornya untuk mendapatkan cerita-cerita, kisah-kisah yang memang memotivasi dan lain sebagainya. Itu namanya dalam teori metode kualitatif itu disebut dengan apa? Disebut dengan dari Miles and Haberman, yaitu triangulasi. Ya, triangulasi ini ada 3. Pertama adalah triangulasi sumber, artinya sumbernya bukan hanya satu itu, tapi juga yang beberapa yang lainnya. Yang kedua triangulasi metode. Metodenya itu kan bisa dengan wawancara, ya kemudian dari dokumentasi yang sudah dituliskan, atau mungkin juga dari videonya, itu sangat mungkin. Yang ketiga adalah triangulasi dari pewawancara. Ya, kita mewawancara, mungkin nanti ini orang lain yang wawancara, hasilnya sama atau tidak. Kalau sama, ya ditriangulasikan, di recheck, triple check, maka itu adalah yang paling mendekati kebenaran. Itu ya. Misalnya paling gampang. Tanggal lahirnya, tahun lahirnya, menurut pengakuan ini, kemudian menurut mungkin ada akte kelahirannya atau mungkin di ijazahnya ini, dan mungkin kalau orang tuanya masih ada, begini, teman sejawatnya ini, itu untuk memastikan sebuah validitas data dalam metode kualitatif. Itu ya. Satu lebih jelas ya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Ya, interview. Kalau perlu nanti ada fotonya, foto dengan beliau, kemudian bisa dijadikan lampiran atau di dalamnya. Boleh juga pakai, tadi kan ada gambarnya, tulis gambarnya, fotonya, ya itu untuk menguatkan, gitu ya. Belajar Terima ini. kasih Pak Dokter. Bisa jadi, kalau bisa jadi tesis lebih bagus kalau pemikirannya memang bagus, brilian dan up to date. Nah, siap, oke, terima kasih. Berarti dari sekarang Terima ya kasih, janjian Pak. interview. Silakan yang lain. Ada Ustadz Agus Nur Muhammad, ada Ustadz Baihaqi Ghazali, ada Ustadz Dede nih. Nah, Ustadz Dede kayaknya pakarnya kitab kuning kan, otomatis tinggal buka aja nih. Ya, tinggal buka tentang tokoh-tokoh, terutama nanti referensinya yang dari kitab Turos gitu ya. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Ya, sebenarnya itu tadi misalnya kita mau menulis
tadi ya, misalnya tentang Ismail Raj'i misalnya, atau mungkin Naqib Al-Atas misalnya. Nah, kalau referensi sumbernya itu dari jurnal gitu ya, ini levelnya agak tinggi nih. Ya bukan kayak tadi yang saya bilang pakai jurnal gitu ya, tapi dia ngambil dari jurnal lagi, dia kurang kuat gitu ya. Maka sebaiknya yang ngambil dari mungkin dia punya buku biografi gitu ya. Apalagi kalau Naqib Al-Atas kan paling banyak tuh dia biasa tulisannya itu selain bahasa Melayu itu adalah bahasa Inggris misalnya. Berarti referensinya harus bahasa Inggris gitu ya. Kemudian tadi mungkin ada siapa tuh, Imam Al-Ghazali misalnya gitu kan ya. Nah, maka referensi dari biografinya, apalagi nanti sampai ke pemikirannya, ya kalau bisa nih, kalau level S2 nih, ya jangan dari buku terjemahan, itu kalau mau nilainya A+ gitu ya. Nah, tapi kalau yang A saja ya mudah lah, 86 itu sudah A. Pokoknya kalau nilai, menurut saya nggak usah dipikirkan sih ya, mendingan fokus kepada istilahnya itu bikin, menulis, membuat. Kalau ada kekurangan, ya nggak apa-apa, pokoknya tanggal hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sebelum jam 18 waktu Indonesia Barat ya, itu dikirim ke saya melalui email dan juga di Google Classroom. Oke, itu ya, silakan yang lain. Kita mungkin bolehlah ada sekitar 8 menit lagi ya, karena sebagian kita kan hanya koordinasi saja untuk UTS. Silakan. Ya, atau kita nanti langsung angkat tangan, langsung ini aja ya. Kita mulai dari mungkin yang paling atas itu ada Ibu Linda Mawardi. Kira-kira tokohnya yang mana nih? Mau pilih yang mana? Untuk sementara ini mungkin masih di Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya. Ya, boleh. Langsung dicatat aja ya. Termasuk yang perempuan yang paling banyak itu adalah ya Profesor Dr. Zakia Darajat, itu yang paling banyak tuh. Ya, kalau yang hukum Islamnya itu adalah Huzaimah ya, Prof. Huzaimah gitu ya. Itu boleh. Tapi langsung diinikan aja nanti Bu Linda ya. Langsung dicatat aja di grup aja. Jadi nomor 1 misalnya nama mahasiswa, kemudian tokohnya ini gitu. Nanti biar ini langsung sekarang aja boleh. Ustaz Abdul Syakur tadi masih bisa berubah Pak. Nggak apa-apa nih. Ya dari sekarang aja, makanya dituliskan aja nanti biar nggak ini. Oke, Ustaz Abdul Syakur mau pilih yang mana? Saya masih bimbang nih Pak antara Ibnu Khaldun atau Profesor Muhammad Yunus gitu. Jadi lagi cari ketersediaan referensinya dulu gitu. Kalau saran saya, kalau saran saya mendingan yang langsung ke pendidikan aja, Mahmud Yunus aja. Mahmud Yunus aja ya? Ya, itu referensinya lebih banyak. Kalau Ibnu Khaldun untuk ke pendidikannya dia nggak terlalu kurang. Bukan kurang ya, artinya referensinya juga nanti harus pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu ya. Kan jadi kan Ustaz Abdul Syakur harusnya A+ nih kan ya. Jadi yang orang Indonesia aja lah gitu referensinya. Kalau gitu saya Profesor Muhammad Yunus aja kayak gitu deh. Oke, Ustaz Abdul Syakur boleh tulis langsung di grup aja ya. Iya. Jadi mau sudah saja. Oke, Ustaz Arif Awaludin. Mau yang mana nih? Baik Pak Dokter. Mau yang mana? Harus lokal atau internasional? Idolanya siapa nih? Nasional aja. Sebenarnya sih mau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, cuma tadi udah sama Bu Linda ya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa nggak pakai? Ya, tadi kan ada masuk juga linknya, boleh juga. Tapi nanti jauh ya dari NU ke Muhammadiyah ya, nggak apa-apa. Mbak, iya ini baru. Nanti kalau ada perubahan nanti dikabarin lagi ke Pak Kiai. Oke, tulis. Sebenarnya yang di Tebu Ireng atau Sidogiri itu juga sangat bagus itu. Itu cara pemikirannya gitu kan, banyak tokoh-tokohnya itu ya. Boleh ya, nanti tentukan ya. Baik, Oke, Qulubul Hayat tadi sudah. Kemudian Ibu Eha, Soleha, mau yang mana nih? Yang mana ya Pak Dokter? Iya. Bingung ya? Pilihkan aja deh Pak Dokter, biasa nantinya cari referensinya.
Atau ini ada mahasiswa di Istisrojul Falah yang nulis tentang pendidikan agama Islam menurut Raden Ajeng Kartini. Gitu. Jadi buku habis gelap terbitlah terang gitu. Saya bilang, ini mana pendidikan agama Islamnya ya? Saya bilang itu ya, carilah kali aja ada gitu ya. Oke, ya nanti cari ya, Ibu Iro Zahra. Baik, Pak Dokter. Mau yang mana pilihnya? Masih bingung apa enggak? Ini ada Ustaz Asep tadi ada ya. Ustaz Asep nih, ketua kelas kita kan ya. Ya Ustaz, apaan tadi gangguan masuknya? Iya, nggak apa-apa, tenang aja. Nah, kita harus sampai tadi ke Ibu Iro. Ibu Irmayanti mau yang mana? Silahkan. Masih Pak Dokter. Ibnu Sina kayaknya Pak Dokter ya. Mungkin Ya, nanti boleh saya juga. cari Dari sisi referensinya kedokteran, sisi lagi. pendidikannya boleh. Ya, jadi nanti mungkin lebih kepada filsafat pendidikannya ya. Oke, Iya, terima iya. kasih. Nggak apa-apa lah, langsung aja tulis nanti biar nggak lupa. Nggak apa-apa. Yang mana aja sekarang nanti saya penginnya ini disatukan kemudian semua orang nanti bisa baca. Gitu ya. Minimal dikumpulkan PDF-nya lah. Nanti jadi semua orang bisa baca. Ustadz Njang Hasanuddin. Baik, Pak Dokter. Terima kasih. Ustadz Njang mau yang mana? Sama Ustadz Agus Nur Muhammad. Pak Dokter. Ustadz Dede Sulaiman. Ustadz Njang dulu. Ya, silakan Ustadz Njang dulu, Ustadz Njang Hasanuddin. Ya, boleh, itu paling banyak ya. Terima kasih, langsung tulis saja ya. Kemudian Ustadz Agus Nur Muhammad. Silakan. Mau yang mana? Ustadz Agus. Oh iya, Pak, mohon maaf. Tadi daftar itunya ya, daftar nama-nama itunya nggak hafal semua tadi. Tapi tadi sempat baca yang itu. Iya, nggak apa-apa. Yang terakhir itu Ahmad Dahlan ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apakah itu Iya, yang terakhir maksud Hasan itu. Ya, nanti kalau yang Matul Anwar, PUI boleh PUI. Ya, yang kita itu saya kirim di grup. Ya, terima kasih Ustaz Kulub ya. Sulaiman dengan Ustaz Mahfud nih. Saya coba Profesor Shihab ya, Pak Dokter bisa? Ya boleh. Ya langsung aja ya, langsung tulis aja ya. Ustaz Mahfud kayaknya harus yang lokal nih, kayaknya nih, lokal Bogor nih. Siapa nih tokohnya nih? Silakan Ustaz Mahfud. Saya menunggu Ibu Nur Komaria, pilih yang mana? Saya kayaknya yang Muhammad Arkaun aja deh, Pak. Oke, boleh ya, Muhammad Arkaun ya. Oke, terima kasih, langsung catat ya. Langsung cari biografinya. Ustaz Dede Firdaus. Yang mana nih? Saya yang Ibnu Sina aja. Tadi belum ada yang milih ya? Paling Ibnu Kayaknya Sina. udah ada tadi satu ya, Ibnu Sina ya? Udah ada. Udah. Kalau Al-Farabi udah ada. Nah, belum. Paling Boleh nanti. Al-Farabi ya. Al-Farabi, oh ya boleh. Nanti langsung bicara di grup aja. Minimal kan ini untuk memastikan Ya. aja. Nah, Ibu Lina Herlina, silakan. Cokro Aminoto ya Pak? Bisa Pak? Ya, boleh. Ya, Haji Umar Said Cokroaminoto ya. Nah, mudah-mudahan banyak tesis deskripsinya banyak gitu tentang pendidikan agama Islam ya. Ghazali. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz Haki Ghazali, silahkan. Terakhir ketua kelas kita nih. Silakan Ustaz Haki dulu. Oh iya, saya kalau misal
ambil toko di daerah Cianjur sini boleh Pak Dokter? Ada siapa tuh di Cianjur, tokoh yang apa karismatik lah gitu ya? Silakan siapa? Paling saya ambil referensi atau ambil tokonya itu dari Mama Kiai Abdullah bin Nuh, Pak Dokter. Oh iya boleh. Saya nulisnya Ya. Abdullah bin Nuh atau Iskandar ya? Boleh sih nggak apa-apa. Ya Abdullah bin Nuh aja ya. Saya agak lupa tulisan saya itu, sampai lupa itu. Di online itu. Ya, Nanti kalau kebetulan memang apa untuk apa kebetulan kalau untuk biografi sendiri, Mama Abdullah bin Nuh itu memang kelahirannya itu memang Cianjur Pak Dokter. Dan Cianjur wafatnya betul itu ya. memang di Bogor. Oh ya, saya menulis juga ini ada kontribusi Abdullah bin Nuh dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Kemudian, oh yang saya itu saya juga nulis juga nggak apa-apa, tulis saja nggak apa-apa. Tapi saya yakin beda, nanti jadi referensi Boleh, Pak aja Dokter. ya. Ya Iya, Pak nanti Dokter. linknya saya kirim. Ini kontribusi Abdullah bin Nuh dalam pengembangan pendidikan Islam di Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Tapi ini saya udah lama nulisnya nih, waktu kapan ini ya, waktu saya masih pakai tulisan Tazkiyah itu. Itu nggak apa-apa ya, ya masih Tazkiyah dulu tuh nulisnya tentang ini, tentang apa, tentang pendidikan, untuk bantuin temen nih. Jadi pendidikan Abdullah bin Nuh. Nah, nanti boleh deh, nanti saya share di grup ya. Nah, terus saya share juga di ini, dia masuk ke portal Garuda. Tapi kita bentuknya sebenarnya sih kalau mau bentuknya itu juga nggak apa-apa, tapi bentuknya yang paling gampang pakai itu aja lah. Wih, udah banyak ya. Ya pakai kayak book chapter aja lah gitu ya. Oke, terima kasih Ustadz Baihaqi Ghazali. Tulis ya. Referensi kalau bisa ada tulisnya atau mungkin buku-bukunya, itu akan lebih bagus lagi. Nah, mungkin akan menemukan hal-hal baru yang belum ada di jurnal sebelumnya. Oke, terakhir Ustadz Asep Iman Saifuzaman sebagai ketua kelas kita nih, Pak Lurah kita nih. Pak Dokter, Silakan. Allah yubarik fikum, Pak Dokter. Imam Al-Ghazali, boleh Pak Dokter? Hujatul Islam. Ya. Tadi kayaknya udah ya? Udah belum? Nah, sudah tadi itu. Jadi kalau kepala ini mah apa, kalau ketua kelas mah Tuturi Handayani. Yang challenging, yang menantang. Misalnya siapa nih? Apa tokoh idolanya siapa nih Ustadz Asep? Itu tuh apa yang kalau ini penemu atom boleh nggak? Jabir bin Hayyan. Boleh juga, nanti dilihat lebih ke filsafat pemikirannya ya kayaknya ya, nggak apa-apa juga boleh. Banyak sih sebenarnya yang belum disebutkan juga selain itu gitu ya. Boleh, siap Ustaz. Ya, sip. Jabir bin Hayyan ya, boleh ya. Termasuk juga sebenarnya tokoh-tokoh yang lain juga banyak gitu ya. Atau pendidikan, tapi ya nggak apa-apa, nanti kan banyak yang lain. Minimal ini kan untuk latihan gitu ya. Untuk latihan, dan nanti silakan Ustaz Dede Firdaus. Mohon menyela bentar ya. Ini kan Nggak lebih ke apa-apa, tokoh boleh, tenang aja. pendidikan ya. Lebih ke tokoh pendidikan. Saya boleh ganti deh. Kayaknya ke ini deh. Nizam Al-Muluk. Boleh Oh, ya, Nizamul Mulk, betul, pendiri dari Madrasah Universitas Nizamiyah ya. Nizamiyah. Boleh ya? Boleh. Tapi khawatir, ya sebenarnya boleh, bagus sih Dede ya, cuman khawatir referensinya itu dia nggak terlalu banyak gitu ya, tapi nggak apa-apa juga, dicoba aja. Nanti jadi pertimbangan seenggaknya ya, boleh ya? Iya, oke, nggak apa-apa. Baik, teman-teman sekalian, jadi sekali lagi, untuk UTS ini adalah ya awal untuk membuat book chapter yang bagus, yang nantinya ketika UAS itu sudah fix ya. Bahkan nanti mungkin UASnya itu kita akan buat sebelum UAS itu kita akan periksa. Ya, kita akan periksa kembali, kemudian dari pemeriksaan itu itulah yang menjadi nilai dari UASnya. Gitu ya. Nah, ini nanti mungkin teman-teman kalau yang kreatif gitu ya, nanti boleh Ustadz Asep ya. Jadi nanti boleh dikumpulkan ya setelah
studi atau boleh saya review, kemudian dikumpulkan, kemudian nanti cari penerbit yang murah-murah gitu ya, bisa diterbitkan atau minimal dikumpulkan jadi PDF, kemudian di-share, bagikan di dunia maya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita, gitu ya. Tapi lebih kalau ada ISBN-nya, dan saya harapkan bukan hanya mata kuliah saya gitu ya, tapi mata kuliah yang lainnya juga gitu kan. Nah, nanti kalau yang bentuknya jurnal, tinggal dihilangkan abstraknya, kemudian disatukan gitu ya menjadi juga kumpulan tulisan, ya. Nah itu mudah-mudahan itu menjadi tadi warisan kita tuh, ya warisan kita ke depan. Makanya usahakan ya sebagus mungkin gitu ya. Makanya kita ada perbaikan, UTS ini kerjakan, setelah itu ada review, ada perbaikan, kemudian mungkin 1 atau 2 hari sebelum pertemuan ya, sebelum UAS itu kita akan ada perbaikan lagi, akan saya review lagi, setelah itu baru di akhir UAS itu hanya menyerahkan dari hasil revisinya. Udah mau Gitu. lebaran, mau puasa, Oke, udah sembuh baik gimana sih ya. Kak? Mm-mm. Ih, orang apaan? Orang lebar begitu. Kunaon ya. Ya baik, terima kasih. Belum, Ada yang belum nanya? puasa. Silakan. Puasanya belum, mau ngomongin lebaran. Can sabarapa dia. Kaping 11-nya insya Allah. Baik, itu ya Ibu Bapak sekalian ya, karena nanti nggak tahu nih UTS itu kalau nggak salah itu Ramadan itu katanya ini kan asatidzah semuanya, ustadz-ustadz kan, ada istilah katanya Ramadan datang ustadz pun senang gitu ya. Jadi kemungkinan besar Ramadan itu full libur gitu ya, full libur. Alhamdulillah. Gitu. Iya, ya, jadi kalau alhamdulillah semuanya berarti ya memang berarti cocok berarti gitu ya. Walaupun kalau saya pengen buat kegiatan sih, kayaknya nanti saya akan ngundang itu deh teman-teman ini untuk jadi pembicara, kita buat kayak semacam kuliah Ramadan lah gitu ya. Kalau berkenan gitu ya. Jadi ya untuk kita latihan, saya termasuk mungkin juga temanya, topiknya itu biar kita perbaiki langsung gitu ya. Dan nggak ada masalah sih sebenarnya kalau kita hitung juga sebagai kuliah juga gitu. Ya, nanti yang siap tinggal hubungi saya ya untuk kegiatan semacam kuliah Ramadan gitu ya. Yang nggak usah lama-lama, paling hanya 20 sampai 30 menit saja. Setelah itu diskusi ya. Siap? Oke. Oh, udah lewat ya. Ada mau pertanyaan lagi terakhir? Ada yang mau bertanya lagi enggak? Tidak ada ya? Udah jelas semuanya ya? Tadi Ustaz Mahfud sudah ada belum? Sudah ada belum Ustaz Mahfud? Oke ya, baik. Saya sisanya aja Pak Dokter. Masya Allah. Sisanya yang belum saja Pak Dokter. Iya, masih banyak itu sisanya itu. Kalau tokoh Bogor, Ustaz Mahfud kira-kira siapa? Boleh rekomendasi dari Pak Dokter siapa? Nanti saya coba cari. Kayaknya ini deh, Mama Falak kayaknya bagus juga tuh pakai tongan. Boleh, nanti insya Allah saya cari Pak Dokter. Ya, itu aja ya. Jadi biar lokalnya kelihatan. Terusnya kalau tokoh-tokoh itu kan udah biasa tuh, gitu ya. Misalnya kan ini kalau Ustaz Lubul Khayat ini ada Al-Mukarram, Al-Alim, Al-Alama, Al-Arif Billah, Sayyiduna Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pendiri Ponpes Al-Asriyan Nurul Iman Islamic School Boarding School Islamic School Parung Bogor. Boleh tulis saja ya, saya yakin banyak tuh di Nurul Iman itu ya. Saya juga banyak tuh. Kemarin terakhir jurnal saya juga diterbitkan di STI Nurul Iman juga di sana ya. Baik itu, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf tadi di awal gitu ya. Intinya adalah kita sama-sama belajar ya untuk bagaimana menulis dan juga mengungkapkan ide dan gagasan, dan yang paling pasti adalah kita mengukir sejarah sebagai sebuah amal jariah yang insya Allah akan bermanfaat di dunia wal akhirah. Naam, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih, jazakallahu khairan, Sarjana, turnuhun semua.